kalau misalnya dari yang 6 bulan ke belakang lah ya Pak. Kalau misalnya 6 bulan ke belakang, sebenarnya dengan isu-isu global, ekonomi Indonesia gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya secara bisnis kita masih growth gitu ya. Jadi kalau selama dari sisi perusahaannya memang ada concern, memang ada kebutuhan, itu mereka masih tetap berani purchase lah gitu. Either itu services atau misalnya hardware gitu ya. Bahkan beberapa yang kita juga lagi ada project tuh, bahkan mereka juga ada beberapa yang ganti core sistemnya mereka, which is ERP-nya mereka gitu. Itu ya part of it. Meskipun niche dan bukan niche ya, segmented. Tapi orangnya banyak, makan opportunity untuk menumbuhkan opportunity baru. Opportunity itu menumbuhkan opportunity, kan bingung kan. Salah satunya tadi kan ilmunya tuh banyak, sumber coach di YouTube misalnya. Di Indonesia aja orang share-nya selamanya, tapi untuk ngumpulin jadi orang belajar lebih enak, dikasih modul, oh ini belajar ini dulu, kalau mau natain itu pun itu bisa jadi bukan monetisasi. Terus kedua itu. Oke Mas Dewe, kita langsung mulai aja. Enggak dong, harus 3, 2, 1. Enggak dong. Enggak ada lah. Jadi ini pertama kali kita layout baru. Tapi kita ngomong pertama kali layout baru, nanti yang tayang duluan bukan yang ini. Oh enggak, yang ini harus kita komit ya, karena udah omongan kita yang pertama. Tadi pagi juga kan sama tim kita udah bilang, yang besok tayang harus tag-nya hari ini. Iya, yang tag hari ini karena pas 1 tahun ya kita. 1 tahun. Jadi 1 tahun nih. Thank you Mas Yoga. Pak Steven. Gua kagok nih nyebut Pak Steven setelah tahu lihat umurnya. Ternyata masih muda. Ternyata kita ngomongin Gensi di depan Gensi selama ini. Steven, thank you ya. Jadi memang menemani perjalanan lah dari awal kita podcast kan. Iya. Benar. Jadi kita ngundang emang spesial untuk ngingetin kita bahwa kita udah 1 tahun gitu. Dan kalau tadi sempat ngobrol sama Mas juga, udah 1 tahun ya Mas gitu. Iyalah, udah dong. Kemarin waktu WA-an, ini udah berapa episode Mas? Udah berapa video? Udah 50 lebih gue bilang. Iya, gak tau nonton berarti, gak tau nonton. Kalau nonton paling nggak di-like-in gitu. Iya. Nonton. Tadi karena ada satu konten. Cuman aku lupa tamunya, malah beliau yang ingat tadi. So gimana ini udah 1 tahun? Kalau Steven aku nanyanya kan dulu dari engineer kan, ceritanya jadi sales. Bertambah lagi nih usia jadi salesnya nih. Berarti jualannya udah nambah nih berarti. Udah nambah Pak, harus. Udah nambah. Walaupun ya Anjir, itu mesti di-mute. Itu mesti di-mute. Aduh, belum deal itu berarti ya. Aduh. Itu diskusinya 1 tahun berarti udah ya. Bener, gua nggak nyangka mau ke situ, lo kaget. udah 1 tahun maju mundur nih Pak. Cuma kalau jualan yang lain bagus lah Pak. Tapi mostly di FMCG ya? Iya, mostly di FMCG. Cuma sebenarnya kalau misalnya industri kita juga udah expand. Sekarang banyak ke ini sih Pak, F&B. Oh ya? Iya, F&B juga. Kita kan ada POS software juga yang kita akuisisi lah. Apa? Ada namanya OPaper Pak. OPaper. OPaper. Jadi kita ada akuisisi juga satu POS software. Kita juga fokus di F&B lah, kita ada provide hardware juga gitu. Oh, jadi offline berarti? Iya, offline gitu. Server di tempat gitu ya? Gitu. Iya. Banyak sih Pak, macam-macam. Pokoknya kebutuhan F&B kayak misalnya mesin kasir, terus kayak di McD sekarang kan ada kios tuh yang buat order, self order gitu ya. Udah punya itu juga kita juga ada. Oh, udah expand. Itu yang masuk ke distributor juga kan kalau nggak salah kan? Yang model kios kasir betul, itu. Betul Pak, betul. Iya. Itu jadi makin banyak targetnya. Nanti jadi kita gali lagi. Iya. Saya Mas Yoga ya. Pak Guru. Oh iya Pak Guru bener. Sing hobi ngajar. Kalau Mas Yoga ini setelah podcast kita sempat ada project sama SMK, terus kita ketemu lagi sekarang gitu kan. Terus gimana ini Mas? Gimana tuh maksudnya 1 tahun nggak ketemu, terus gimana karir, gimana mimpi, gimana apalah itu dunia persilatan. Dunia persilatan yang jenengan. Sebelumnya terima kasih diundang pas 1 tahun. Jadi ya senang diundang di podcast 23. Saya tahu di awal-awal itu mungkin di
pas lagi ini ya. Lagi Mungkin ngebangun dan segala macam. Mungkin obrolannya saat itu dengan saya itu kayak ya lebih ke saya kerja di mana, kawan-kawan segala macam itu kan. Dan sekarang udah setahun pasti udah mulai punya arahnya kemana nih dan segala macam. Dan saya seneng ada di bagian awal-awal itu kan, pas bagus dan segala macam. Sampai sekarang setahun diundang bareng mas saya. Ya. Panggil nama juga nggak apa-apa. Atau panggilnya D. Mas Iwan ya kan. Ya setahun seneng diundang kemarin di SMKN 23 ya, menginspirasi teman-teman SMA untuk di dunia kerja itu seperti ini dan seperti ini, terutama digital di consumer goods, terus kemudian yang juga consumer goods yang lari ke e-commerce, lari ke CRM, loyalty dan segala macam, akhirnya juga bisa terkoneksi dengan mereka Mas. Jadi Dadedor kan habis itu yang connect dengan saya itu banyak banget situ ya. Kan terus kemudian ketemu lagi di sini ngobrol dengan yang industri seberang. Iya. Ya kan, Steven? Oh iya, Seberang tapi nyambung sebenarnya. Nyambung. Nah, nanti kita makanya ini kan jadi menarik. Jadi menarik. Betul. Satu spesialis di digital marketing yang benar-benar ngomongin lead lah ya. Itu kan lead sampai conversion. Betul. Yang ini enablernya sebenarnya. Benar nggak sih? Betul. Analoginya gitu benar nggak ya? Benar. Berarti kita dapat uang denger dong. Kalau deal. Sebenarnya kan yang paling happy adalah saat kita ketemu terus ada yang connect dan jadi sesuatu itu. Betul. Kita nggak dapat apapun itu ya, at least itu nyambung, itu jadi berkah kan buat kita. Salah satunya. Tapi seneng lah bisa konekin banyak banyak orang lewat ini. Dengan tapi kalau Mas Yoga kali ya, waktu pertama dulu diundang, respon pertama apa sih? Iki foto untuk podcast untuk TW ngapain gitu. Kira-kira apa sih Mas waktu pertama di lebih langsung mau nanya, ini ngobrol seperti sebenarnya biasa kan, kalau saya ngajarkan juga kan nggak bisa kayak langsung halo teman-teman, tahu-tahu langsung impromptu dan kurikulumnya maksudnya apa nih, ada pertanyaan, talking pointnya apa aja dan segala macam. Bukan Mas, ini ngobrol kayak di warung. Oke ya wis. Akhirnya ngalir dari pertanyaannya Mas Dwi, Mas TW dan segala macam kan. Dan akhirnya sampai apa ya waktu itu ya. Ya akhirnya itu tadi ngobrolnya mengulik digital dan e-commerce beliau Mas TW sendiri ngobrol. Waktu Mas Dwi lewat DM ya. Lewat DM IG lagi di LinkedIn. Mas TW kalau di LinkedIn itu. Wah, Mas TW itu buat WhatsApp. Saya belum punya WhatsApp sampai sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah. Kontak itu lewat LinkedIn terus aja. Ngobrol kali. Aku ngalamin soal ini masalah e-commerce dan e-commerce di consumer goods seperti apa sih, apalagi ekstrim kan. Iya. Ekstrim barang yang rentan sama suhu dan segala macam bisa dijual di online seperti itu. Oh iya, waktu itu aku takon. Kayak gitu. Arek Malang kok enggak pada punya. Aku kaosku Arema lo ini dalamnya. Aku Arema Nyuangi. So jadi pas pertama ya masih meraba-raba lah sampean juga ya. Ini mau ngapain sih nih kita berdua gitu kan ya. Kalau Steven langsung jualan dulu. Iya. Jualan lah, iya enggak? Langsung jualan dong. Oh, tapi ngomong-ngomong jualan, Steven nih viewersnya paling tinggi loh di kita. Sekarang udah 8.000 lebih. Ya, 8.000 lebih. Wow. Hampir 10.000. Tapi kalau analisanya siapa kemarin setelah Steven? Oh, si Sandika. Oh, Sandika. Kan orang marketing tuh kalau Sandika. Kenapa videonya Steven itu paling tinggi? Karena secara clickbait itu cukup menarik. Apa ya clickbaitnya? Dari engineer ke sales kan? Oh, bener gak sih? Iya benar. Dari engineer ke sales. Iya, itu sebenarnya menarik orang. Apa sih gitu? Ini apa sih gitu? Makanya aku belajar nyari hook itu gonta-ganti, kadang ada satu judul itu ada satu video ganti judul ini buat naikin itu, buat naikin. Tapi untung-untungan juga sih. Untung-untungan. Kadang ngeflop. Kita ya tapi jujur-jujuran aja ya Pen. Kita tuh nggak nyangka video lu betul. Saya juga nggak nyangka Pak. Lu masa saya buka bokis. Enggak, dia kan waktu apa namanya waktu kan bawa istrinya ya, bawa jimat lah gitu. Sekarang sendiri lo ya? Iya Pak, istri lagi lomba 17-an. Mewakili. Lu jangan-jangan kesini karena nggak mau ikut lomba ya? Tapi anyway dari podcast yang waktu itu sampai ke segini tuh ada nggak orang yang out of nowhere tiba-tiba ngubungin gitu? Banyak nggak sih? Belum ada Pak kalau sekarang. Cuma jadinya kayak pas ngobrol, pernah lihat di podcast ada tuh Pak. Oh ada? Ada.
Oh, jadi orang notice gitu ya? Iya. Iya. Menarik ya? Iya, berarti orang nonton ya? Iya, tapi nggak orang di jalan ya Pak. Maksudnya orang ketemu itu. Ya iyalah, iya lu kan ketemu orang. Kalau orang ketemu di jalan saya agak aneh juga sih Pak. Iya. Soalnya segmented ya, maksudnya. Segmented banget, segmented banget. Karena itu kenapa kita nggak monetize sampai detik ini. Sebenarnya kalau standarnya udah masuk, cuman kita memang belum kerjain sih. Karena kan sekarang ribet tuh Mas, harus punya NIB, ya gitulah, harus daftarin NPWP, nggak kayak dulu lagi. Jadi monetize-nya itu ada proses yang dalam tanda kutip memang ujung-ujungnya pajak nanti. Ya. Tapi kita secara ini sudah eligible untuk dimonetize. Tapi kita belum memonetizekan diri karena repot. Karena administrasinya belum ready lah. Repot sama urusan negara. Harus bikin PT kan. Kita biar sekalian gitu, biar nggak 2 kali kerja ya wis. Aku sama Mas Dewi nanti mungkin minggu depan kita bikin PT lah gitu. Biar cepet-cepet kan kalau bikin PT, bikin NIB yang gitu-gitulah. Ya meskipun belum ada pendapatan, tapi at least disiapin toh. Ada. Ya somehow kan kalau bisnis siapin wadahnya dulu, baru ininya masuk kan gitu. Harus gitulah, harus wanis ya. Nekat. Ini investasi lah. Kak ngomongin investasi tiap bulan pengeluarannya lumayan ya Mas. Serem pengeluarannya kalau lihat ya, ini. tapi kan ini satu ya komitmen, yang kedua ya memang niatnya kan teman-teman sharing toh. Itu aja udah. Ngasih wadah kita iya, untuk sharing. Ya kita sih ngejarnya yang awalnya ya tadi kalau kita ngerasa punya forum kayak gini itu reach-nya bisa lebih besar gitu, dibandingin kita ngundang sekedar 100 orang gitu kan ya, atau di grup kan juga punya limitasi gitu untuk ngobrol gitu. Aku jadi aja pengennya gitu di grup diucapin ulang tahun jawabnya 4 hari kemudian Nah, kalau itu malunya yang kurang ajar. Ada orang ulang tahun banyak sekarang 3 hari baru dijawab. Ampun. Tapi kalau jenengan kan pada ngelihat gitu, apa sih sebenarnya yang perlu diimprove dari podcast ini? Nah, itu feel free Mas, gak ono. Ya, bebas. Wong etan wis ngomong ae. Enggak, bebas ngomong karena kita juga punya editor. bebas aman. Butuh masukan juga kita soalnya. Paling ini ya balik ke yang saya sampaikan tadi. Apa nih? Talking point-nya apa? Terus kemudian poin-poinnya apa? Paling dikasih kisi-kisi aja. Ya kan? Semua ya ngasih kayak gini kan? Iya. Ini 5 poin deh. Ini ntar aku siapin. Nanti kita ini akan siapin. Oh jawabannya kira ke sini, arah ke sini, pertemuannya akan kemana? Biar nggak kaget-kaget ya Mas. Kayak barusan ditagi langsung ditodong der. Apa nih masukan buat kita? Oh, paling gitu. Karena kebingungan kita itu. Makanya aku juga nanya ke Mas Teo ya kan. Ya Allah. Ini ngobrol apa nih kita gitu? Aduh ya. Wah, biasa aja. Enggak, tapi biasanya. Tapi sebenarnya Mas, di setengah perjalanan tuh aku udah mulai bikin talking point. Itu nanti bisa dicek ke tamu-tamu kita ya sebelumnya. Cuman khusus yang ini, memang waktu ditanya juga sama, nggak bikin gitu. Steven, jawaban gua apa kemarin man? Pokoknya nggak dijawab lah, nggak terjawab pertanyaan itu. Malah gua pressure balik dia. Kenapa jadi pressure ke gua ya Pak? Ya kita ya paling pertama ya mengingat lah, maksudnya kita udah 1 tahun, terus juga kita mau ngucapin terima kasih juga gitu karena dari Steven sama Mas Yoga juga kan dua konten yang satu paling tinggi secara viewers, yang satu secara engagement pertanyaan tuh banyak gitu sebenarnya. Karena kan memang Mas Yoga kita ngebahasnya keluar dari dunia sales yang kita omongin di awal ya. Dan itu kan di fase-fase awal banget tuh. Kita kita bangun podcast 23. Jadi kalau tadi Mas Yoga balik lagi minimal ada talking point ya gitu. Lang kayaknya mesti dikasih prompter kan. biar kayak ini gitu. TV-nya dari sini. Saya presentasi gitu. Tapi nanti menarik sih, harus ada yang presentasi juga lah. Mungkin 15 menit gitu mau nyampein apa gitu kan. At least misalkan kalau kayak Mas Yoga ngomongin basic digital marketing gitu misalkan. Jadi yang benar-benar technical gitu. Betul. Kan siapa tahu. Ya kan ini juga karena gini Mas, ilmu dasar yang sebenarnya aku nggak tahu ya, ini aku cuma nggak. Sebenarnya di YouTube tuh kan banyak tuh ilmu orang ngomong ini, cuman kan nggak terstruktur aja. Iya. Betul. Dan ada orang yang bisa nge-structure dijual, padahal itu ilmu yang bebas sebenarnya kan. Dia mengambil celah itu dan nggak salah juga gitu kan. Ya kalau memang itu gratis, kenapa kita harus, dan semua kayak
common knowledge ya di-share aja gitu kalau menurutku. Mungkin itu kita harus pikirin sih Mas. Iya itu kan emang concern kita di awal kan bahwa kita mau bikin modul training kan. Tahu nggak masukanku buat podcast 23? Tak dulu dong ini dulu. Lu mana nanti di belakang. Mas Yoga dulu, Steven dulu. Tiba-tiba. Lu apa bro? Kalau masukan buat kita nih, buat podcast 23 lah, bukan gua sama TW. Jangan ngomongin yang tadi juga ya. Kelamaan. Oh enggak lah Pak, aman. Lu ngomong apaan tadi? Iya dia lupa lagi. Enggak, kalau misalnya buat sebenarnya sih saya rasa dari awal dibuatnya udah bagus gitu ya Pak ya. Maksudnya setupnya proper. Maksudnya pas saya pertama kali muncul, saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pertama kali muncul, makanya saya bisa bilang ke Pak Tewe, Bapak bikin podcast ya gitu. Kepapar ya? Kepapar. Oh ya? Jadi maksud saya setupnya bagus, terus juga kalau misalnya kita tonton tuh suaranya jelas dan ini infrastrukturnya soalnya ya, infrastrukturnya bagus lah maksudnya gitu. Jadi ya maksud saya tinggal nunggu meledaknya aja sih kalau menurut saya Pak. Gitu. Jadi tinggal nunggu boom satu. Nah ini jadi soalnya menurut saya secara konsepnya bagus ya karena peminatnya ya walaupun ini segmented ada segmented tapi orang di dalamnya itu banyak gitu Pak. Dan kita kalau meeting aja kayak kenal ini nggak ini muter-muter aja kan orang-orang. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke komunitasnya atau misalnya ke industrinya gitu kan, itu punya wadah dan di sini banyak suhu-suhu yang sharing-sharing gitu kan. Jadi maksudnya saya secara konsep, secara eksekusinya udah oke gitu menurut saya sih. Jadi tinggal nunggu meledaknya aja sih kalau dari saya. Konsisten udah apa semua. Kalau even aku masuk kantor baru ada yang notice. Bapak punya podcast ya katanya. Oh ya. Setelah 2 minggu aku diem aja. Ada yang notice satu tuh. Bagus lah. Punya podcast lah. Berarti kepapar juga. Padahal beda industri loh. Iya, dia kepapar lah mungkin. Tapi kalau di internal nih di pekerjaan di kantor ada yang notice nggak pada saat teman-teman ini jadi narasumber gitu, tamu di podcast kita atau emang sengaja bos malah Mas. Jadi kan ini kan bos sampean nggak ngomong-ngomong ya awalnya. Enggak. Tanyain. Ini gimana bisa muncul di sini tuh? Jadi saya cerita teman-teman sama penggiat consumer goods. Ada Mas TW namanya dan Mas Dwi yang jadi host terus kemudian mengulik sih karena di consumer goods kan meskipun niche dan bukan niche ya segmented. Tapi orangnya banyak, makan opportunity untuk menumbuhkan opportunity itu menumbuhkan opportunity kan, bingung kan. Salah satunya tadi kan ilmunya tuh banyak consumer goods di YouTube misalnya. Di Indonesia aja orang share-nya selamanya, tapi untuk ngumpulin jadi orang belajar lebih enak, dikasih modul ini belajar ini dulu kalau mau natain itu pun itu bisa jadi monetisasi. Terus kedua itu ya saya kan kebetulan juga tergabung di satu startup lah yang ngajarin ya buat mahasiswa yang tingkat akhir kalau consumer goods kesini loh kan belajar ini terus untuk yang early jobber di consumer goods itu buat naikin karir lu itu opportunity gini. Jadi mereka mengundang banyak praktisi gitu kemudian sharing, bikin kayak akademi lah kan. Dan akhirnya si anak-anak baru ini itu bisa kayak makin sebelum dia masuk kerja dan pengen bikin apa itu udah kebayang nih. Di consumer itu kan banyak ya bidang-bidangnya gitu loh. Mereka bisa pilih salah satu atau kalau misalnya dia masuk jadi MT saya dulu 21 tahun yang lalu itu juga pasti kan diarahin dulu in sales marketing. Sales itu kan pasti MT kan pasti diputar-putar ke finance lah, ke admin, ke logistik segala macam. Jadi dari awal dia udah nata tanpa meraba-raba lagi, nanti aku pengen kesini. Kayak saya dulu misalnya kan di MT Sales, tapi saya nggak mau di sales Mas, karena dunia sales kan ya gitu-gitu aja. Selalu red ocean gitu, red ocean itu jualan dan target dan segala macam gitu kan. Dunia sales gitu-gitu aja. Gitu. Lu diomongin lu. Target kan masih tanya tadi, udah nambah customer berapa? Terus gitu kan gitu. Ekspannya ke situ.
Tapi lebih ke yang Blue Ocean yang dimana saat itu nggak banyak orang itu terjun kan Mas. Akhirnya masuk ke komunikasi, sebelumnya ke trade marketing yang antara sales dan marketing. Jadi bisa fleksibel, saya bisa belajar brand, belajar sales juga dan segala macam. Ketemu di tengah itu piye atau gimana, akhirnya dari si trade marketing lari ke komunikasi lari ke e-commerce lari ke macam-macam, sekarang ke CRM, loyalty dan segala macam Akhirnya jadi Pak Guru. Kok ribet banget ya maksudnya ngomong. Perasaan itu kalau saya kan di es krim, kok beli es krim itu kan impulsif ya. Tapi di belakangnya. Wah, sebentar. Sini. Menarik. Ya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya, nah ini juga diwadahin di sini. Tadi kan ditanya Mas Steven ada yang notice gak? Ya itu tadi, kalau desain notice, bos saya notice. Nah itu diberitahu oleh rekannya sesama juga. Pak ini Pak Yoga bukan? Ya akhirnya yang lain juga akhirnya notice juga gitu Mas. Lu nggak ada yang notice anak-anak? Oh kalau saya di share di grup besar gitu aneh banget. Di share sama siapa? Sama Indri Pak. Oh sama Indri. Mas Steven masuk podcast nih gitu. Langsung rame. Itu bukan karena itu view-nya gede Mas. Iya. Oh satu grup gede ya? Satu grup gede. Sama corporate group. Ya itu gede sih. Tapi kita jujur beneran, Pan, kita tuh pas di awal-awal kan kita tuh viewersnya sekitar ya 1.000, 1.500 gitu-gitu ya. Kayak Mas Yoga itu sekitar 2.000-an lebih bahkan kalau Mas Yoga gitu. Tapi emang standarnya kita tuh segitulah. Walaupun belakangan nih sebulan terakhir algoritma kita lagi agak jelek nih. Kita dapatnya di bawah 1.000 terus. Nah tiba-tiba pas yang episodemu tuh, gue sampai ngomong tuh, Mas punya Steven nih udah 4.000. 4.000. Kita gak pernah liatin. Gak pernah liatin. Diam aja. Terus tiba-tiba udah 6.000 nih gitu. Bahaya gitu. Terakhir 7.000 yang gue update ke lu ya. 7.000. Sekarang terakhir kalau gak salah 8.300 atau berapa lah gitu. Udah hampir 10 ribuan gitu. Targetnya sih ya tapi karena udah video udah lama mungkin ininya. Tapi kita juga punya beberapa media kan. Maksudnya kita platformnya nggak cuma di YouTube gitu, kita mirroring ke ke IG Instagram. sama ke TikTok. Gitu. Di IG tuh lebih unik lagi. Nah nanti kita bisa belajar juga tuh sama Mas Yoga. Karena di IG tuh yang naik itu juga bukan sales, HSE. K3. Jadi kita kebetulan ada temen dulu saya di training sama dia soal safety officer safety. Kita undang nih gitu. Rekornya aja waktu itu sebenarnya rekornya adalah tamu terjauh karena beliau dari Batang. Gue tuh pokoknya bagian ngerepotin orang aja. Itu puluhan ribu ya? Ratusan ribu ya? Di Instagram coba deh berapa. Tapi kalau aku lihat engagementnya, komennya udah 8.000, likesnya udah 8.000-an kalau nggak salah. Wow. Itu juga kita kaget tuh. Nah masalahnya ini nih kita jadi pengen belajar nih. Kita tuh ke tim internal kita bilang, coba diulik dong. Ini apa sih yang bikin berapa? 174.000. 174.000. Nah, 174.000. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa loh. Iyalah. Maksudnya kita juga nggak memanfaatkan itu gimana supaya ini, karena setelah itu videonya nggak ada yang sekenceng si ini kan gitu si namanya. Kita nggak tahu tuh. Namanya Kang Asep gitu. Nah kita tuh nggak ngeh gitu, nggak ngerti. Ya kita emang juga ya lah urusan begitu-gitu kan gitu kan. Jadi kira-kira jadi memang menariknya tuh si podcast 23 tuh yang tadinya kita ngomongin sales, kita berangkat dari keresahan soal capability teman-teman, sebaran gitu. Tapi begitu kita lakuin ternyata justru engagementnya ada dari temen di aplikasi, kemudian digital marketing, terakhir di Instagram malah di HSE gitu. Tapi yang di Instagram gede, HSE. Di YouTube-nya juga enggak segede-gede banget gitu. Tapi ya sekitar 1.500 2.000 gitu. Itu sih. Ngapa itu? Kenapa sih? Wong digital. Kalau lu mungkin ini salah satu faktor di mana satu video yang panjang itu bisa dapat dapat traffic itu salah satunya buat clipper emang Mas. Iya, itu clipper itu. Wah, namanya clipper itu mau itu clipper. Lari ke TikTok, lari ke Reels, lari ke Short dan segala macam itu kan penting buat channeling. Sizable, bite size video istilahnya. Bite size video. Sekian detik dan segala macam. Nah, yang bukan misalnya lari ke Reels, tipe yang lain, ya kan? Kayak ini kan bukan consumer goods kayak misalnya lapor Pak aja. Lapor Pak. Yang bikin bukan lapor Pak doang. Iya, bukan. Buahnya itu. Iya, dari situ berarti kan
candaan yang yang lucu dan segala macam itu kan ya dikumpulin jadi 5 candaan Surya Sumni misalnya gitu. Nah ini sama juga Kak gitu, yang quote-quote yang kayak yang keren-keren itu bisa disampaikan. Oh ya bisa pilihin quote-quotenya gitu ya. Situ dari obrolan itu naik sendiri. Nah soal algoritma kan cuman yang punya platform doang yang tahu kan. Kita nggak pernah kita nebak ya. HSC aja bisa naik, berarti kan saat itu yang tertarik dengan HSC yang nonton dan kemudian nge-share dan segala macam secara organiknya tinggi banget. Karena itu niche. Dan semua orang bisa ngerti, paham. Dan secara followers saja ya, karena itu kan mirroring ke IG pribadi. Itu naik semua. Naik signifikan. Dan yang follow jadinya orang-orang HSE. Itu satu situ. Kedua mirroring di LinkedIn juga sama. Jadi orang oil, orang tambang gitu. Jadi tiba-tiba nge-add-in gitu. Tapi ya menarik. Aku juga jadi beberapa connect gitu kan ya. Ngobrol gitu. Terus jadi segala macam lah gitu. Cuman kita tuh masih meraba-raba gitu kalau untuk urusan si medianya gitu. Karena kita juga nggak ngerti-ngerti banget gitu. Tapi kalau cita-citanya si podcast 23 sendiri kan sebenarnya balik lagi tuh tadi. Kita kan mau berbagi. Ya tadi kita alhamdulillah udah monetize. Sebenarnya kita udah bisa tuh naruh video berbayar, membership. Karena dari situ sebenarnya ya nanti kalau dari Mas Yoga berkenan, dari Steven juga bisa join gitu kan ya. Karena harus akan sharing gitu. Ya karena menurutku contoh misalkan Steven lah ya. Kan banyak banget perusahaan tuh yang nggak di reach Mas ya. Pastilah target dia tuh yang gede-gede, pastilah nggak mungkin lah. Namanya Pareto itu meskipun teori jadul tapi orang tetap itu aja yang dikerjain. Sehingga harapannya reach-nya untuk mengetahui coverage yang ideal itu kan sebenarnya kan di dirimu kan. RTM itu ilmunya tapi how to covernya, how to monitoringnya, terus how to monetize monitoringnya gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya biar reach-nya lebih ini kan. Ya opsinya mungkin gratis buat teasernya tapi berbayar buat next kan bisa aja kan. Atau kalau misalkan kerja sama dia ya udah linknya nanti kalau orang nyari ya ke perusahaannya dia gitu misalkan. Iya kan. Buat ngebuka aja gitu. Kalau kayak Mas Yoga ya bener-bener buat ngajar digital marketing. Tapi ini yang ngajar dosen loh, bukan orang yang ini loh gitu kan. Ini dosen ngeri ini. Iya. Nyambung juga ke kerjaan apa yang disampaikan sini. Ya kan di episode saya kan lebih ngulik, saya jadi kayak spokesperson perusahaan tempat saya kerja. Betul. Jadi kenalan segala macam gitu kan. Betul. Ya, kalau sekarang ngomongin soal yang barusan disebutin ya kayak Instagram algoritma dan segala macam itu kan juga masuk ke kerjaan ya kan. Karena ngomongin kerjaan sekarang pun kayak e-commerce dan segala macam akan nggak lepas dari media kan. Iya, that's why. Trade leads, kalau tadi bilang, terus kemudian ngomongin funnel lah segala macam. Jadi makin tajam ke situ. Gitu. Iya. Jadi kalau Mas Yoga ini guru tapi ya kerja. Maksudnya bukan cuma teori tapi juga praktisi. Iya kan. Itu yang bikin mahal kan sebenarnya. Iya gitu sih. Nah, dari dosen bro, masih muda. Jadi dosen. Saya kepikiran sih Pak. Oh kepikiran. Karena kalau pertanyaan kurang lebih setahun lalu, waktu kita tanya mau kemana? Gini aja. Itu jawabannya muter. Sekarang udah aja. Saya jadi dosen. Setahun itu ternyata banyak ya membuat orang untuk berpikir sesuatu. Banyak Pak. Banyak. Saya ada rencana sih Pak mau ambil S2. Mantap. Mau oke lah jadi dosen. Iya. Tapi sampingan aja dosennya. Tapi tetap ini. Tetap di dunia yang sekarang. Tetap hindar kerja atau bisnis. Udah mulai kan? Udah mulai beda ya? Udah mulai matang. Bahasanya lebar ya. Komersial kena, komersial. Terus kemudian engineering ya. Kalau misalnya masih keinget zaman itu nggak tahu nanti S2-nya ngambil apa itu kan. Itu ya pasti yang butuh juga pasti ada Mas. Butuhin gitu kan. Pastilah. Pasti, dunianya udah kayak gini. S2 mau ngambil apa? Saya mau lanjutin jadi kalau saya kan sebelumnya sistem informasi tuh Pak. Itu kan belajarnya bisnis sama teknologi juga. Jadi 50% lah. Nah saya mau ambil masternya itu Pak. Jadi juga. Jadi kalau misalnya dosen yang kalau di Indo ya buat ngajar S1-nya yang
harus satu inline lah. Jadi saya nggak bisa ngambil tiba-tiba ilmu komunikasi walaupun S2 saya nggak bisa jadi dosen S itu. Gitu. Oh gitu ya, harus inline ya? Iya, kalau harus inline. Kalau mau jadi dosen beneran dosen di perusahaannya. Tapi kalau misalkan mau jadi ngajar manajemen gitu, S1-nya perikanan. Maaf, dilarat ke lautan. Kelautan. Terus S2-nya manajemen itu nggak boleh berarti ya? nggak, setahu saya nggak boleh. Enggak, setahu gue nggak bisa. Setahu gue nggak boleh. Oh, berarti sampean cuma bisa perikanan nanti ya? Iya. Ya laut-laut gitu pokoknya. Makanya kalau baca Atau dosen tamu kali ya? kalau dosen tamu ya beberapa kali. Tapi kalau lihat konten LinkedIn gue kan ngomongin shopper behavior kan aku ambil dari angle-nya tingkah laku ikan. Terus Tapi kalau MBK Prinsipnya kan sama. isinya LinkedIn kan banyak. Ayo. Itu cuma satu topik di antara banyak topik loh. Jangan di highlight yang itu loh. Nggak diterima sampean nggak dimusuhin Jangan di highlight pemerintah yang itu sampean. loh, bahaya gitu. Anyway, tadi kan sempat ngobrol offline nih gitu. Karena gini, ini juga kita baru ketemuin. Ya jujur-jujuran baru ketemu kan. Karena Mas Yoga juga kemarin, Mas tamu satunya siapa? Adalah pokoknya. Serba rahasia. Sengaja. serba persiapan lah gitu. Tapi nggak, akhirnya tak kasih tahu gitu kan ya. Cuman ternyata nama lu tuh di di LinkedIn tuh nggak nama depan kan ya, ternyata ya Steven itu bukan nama depan ya. Bukan. Nah jadi gue miss tuh ada Komas di LinkedIn, gue tuh pede aja gitu. Gue nggak nge-share lagi. Pagi-pagi begitu nyampe, Mas, yang Mas Steven tuh LinkedIn-nya apa? Ada kok Mas Steven. Gue buka LinkedIn Nggak ketemu. Nggak ketemu. Udah panik gue. Terus tiba-tiba Steven nongol kan. Udah langsung tak ambrokin. Ngomong-ngomong. Udah ngobrol apa aja nih. Banyak yang bisa nyambung sih kalau Steven ini banyak produknya soalnya Mas. Iya, ada lah Pak. Ada lah project. Waduh lah. Saya juga buka-buka tadi kok. Saya di sini karena iya. Ya dan nanti. Nah itulah salah satu kita ketemu tuh kayak gini kan. Bener, Jadi bener. nggak harus juga kerjasama, tapi at least pintu untuk kerjasama kan ada kan. Itu kan kayak peluang kan sebenarnya. Betul. Tinggal kita mau manfaatin atau enggak gitu kan. Betul. Tapi lu ini ya, gue lupa. Sempet kita masukin ke grup gak sih waktu itu? Masuk ke MTC juga ya. MTC sama apalah ada beberapa. Mungkin nanti kalau ada info gathering atau apa kan yang terdekat mau ada kumpul tuh. Yang semalam dibahas ya? Enggak, kalau itu beda nanti aku lagi, update. Kalau yang terdekat kan tanggal 19 nih, nanti kan yang episode yang take yang kedua nih sama 19 teman-teman. itu hari apa, Mas? 19 September. Oh. Tadinya 22 Agustus tapi kemudian ngumpul. Nah, itu tempatnya mungkin bisa 19. update sih itu kalau memang mungkin. punya. Kan itu tempatnya teman-teman FMCG semua nanti di sana. Wah, lumayan networking Kan lah. Mas Yoga juga yang pas kita pertama kali ketemu kan di sana kan. Iya. Tahun berapa itu? 2023 ya? Enggak, nggak salah. 2023. Aku juga baru kenal tuh 2023 sama Mas Yoga. Meskipun terkoneksi di LinkedIn cukup lama ya. Cukup lama. Terus terkoneksi lagi gara-gara Mayari toh. Oh Mayari ya benar. Ya, Mayari kan yang ngasih tahu aku. Apa iku Mayari? Content creator, affiliate marketing. Di TikTok. Yang lo bilang iya. Madura Aku itu. Madura. Oh itu. Selarang saiki Mas. Sekarang udah punya red card sendiri. Wis. Dulu sempat bantuin kita kirim sampel dan mereka mau Bantuin lah ya. Bantuin terus naikin di platformnya keranjang ya. kuningnya dan segala macam. Sekarang pas nanya ke orang TikToknya yang jadi agentnya, Jadi manajernya lah ya. Mas silakan ini red cardnya. Tapi ya akhirnya kan bisa katakan berkembang. Akhirnya dengan kita invest sekian, kita expect bisa dapat Sekian gitu ya. transaksi GMV gitu-gitu. Seru. Iya. Nah kalau ngomongin dunianya Mas Yoga sama Steven gitu, setidaknya mungkin di 6 bulan terakhir sama kira-kira ngadepin tahun depan deh. Kira-kira ada kisi-kisi yang bisa di ini gak? Maksudnya gini, apa sih yang berubah di selain urusan perang? Kita kan beberapa bulan lalu nggak mikirin perang. Terus ngomongin di dalam negeri jadinya urusan harga naik segala macem gitu. Tapi kalau di bidangnya Mas Yoga sama Steven, kira-kira apalagi Steven karena bentuknya services kan ya, apa yang bisa ditawarkan gitu, mungkin bisa di sharing. Kalau di Mas Yoga mungkin di digital marketing apa yang jadi pembeda gitu nantinya ke depannya gitu. Mungkin kisi-kisi aja Mas. Okay. Biar ada isinya dikit gitu. Gue ketawa-tawa mulu. Boleh. Bebas. Kalau misalnya dari yang 6 bulan ke belakang lah ya Pak. Kalau misalnya 6 bulan ke belakang,
sebenarnya dengan isu-isu global, ekonomi Indonesia gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya secara bisnis kita masih growth gitu ya. Jadi kalau selama dari sisi perusahaannya memang ada concern, memang ada kebutuhan, itu mereka masih tetap berani purchase lah gitu. Either itu services atau misalnya hardware gitu ya. Bahkan beberapa yang kita juga lagi ada project tuh bahkan mereka juga ada beberapa yang ganti core sistemnya mereka, which is ERP-nya mereka gitu. Itu ya part of efisiensi. Ya, walaupun itu part of efisiensi ya Pak ya. Jadi ngejarnya efisiensi. Efisiensi, tapi yang dapat benefitnya yang kayak Steven kan akhirnya. Betul. Karena kan mungkin ada beberapa platform ERP itu kan kalau misalnya mereka harus upgrade gitu ya ke level yang tinggi tuh naiknya udah nggak waras Pak dengan mengikuti harga dolar sekarang gitu ya. Betul. Nah itu kita juga masuk lah, kita bisa kasih sistem yang kita bisa POC-kan gitu ya, kita bisa kasih proof of concept bahwa ini tuh platformnya juga punya kurang lebih kapabilitas yang sama. Gitu dengan harga yang Bapak bisa create efisiensi di sini gitu. Jadi malah kita banyak dapat opportunity dari situ juga gitu Pak. Berarti masih open untuk POC ya? Let's say misalkan kayak Salesforce lah, Salesforce itu bukan Salesforce aplikasi ya maksudnya. Sambil di ini POC itu apa buat? Oh iya, ini proof of concept. Iya. Jadi dites dulu gitu kan, tanpa bayar, di trial dulu gitu kan. Jadi itu open ya. Kalau as a service bisa kayak gitu ya, karena secara dalam tanda kutip ini SaaS kan, software as a service gitu kan, nggak build dari nol kan sebenarnya. Betul. Software jadi secara produknya pasti udah ada lah Pak gitu. Jadi dari kita ngomongin CRM, kita ngomongin transportation management system misalnya, itu udah pasti ada base-nya produk yang kita bawa masing-masing. Tinggal dicocokin aja nih sama industrinya. Kayak misalnya gini deh. Kayak misalnya kita ngomong TMS. TMS kita bisa create efisiensi, Bapak punya pengiriman itu 50% Bapak bisa ngerouting lebih cepat misalnya. Terus juga secara rute saya jamin 30% lebih efisien. Nah, POC itu gimana cara kita ngebuktiin bahwa 50% dan 30% yang kita sebutin di awal itu bisa terjadi. Betul. Dan itu biasanya kita lakuin, ya kita perlu masukin data-datanya mereka, kita coba lakukan, kita bantuin gitu ya, kita trial untuk ngebuktiin data itu gitu sih Pak. Tanpa deal di depan. Menarik ini. Iya karena tanpa deal dulu, kita ngetes dulu konsepnya. Betul. Agree baru kita diskusi. Betul. Wow. Biasanya itu ERP gede nggak mau loh. Kenapa? ERP yang gede-gede nggak mau loh. Oh iya. Mereka itu harus salaman dulu, baru salaman. Skopnya apa, baru dikerjain, baru dijalanin kan. Ini jadi salah satu offernya ya. Iya. Jadi justru lu ngambil celahnya di situ ya. Jadi secara bisnis justru karena ada gap secara price dan segala macam, lu bisa masuk ke segmen itu. Betul. Ya karena lokal. Secara juga. Ya lokal gitu kan. Kalau secara industri teknologi dan segala macamnya, karena gini sependek pengetahuan gue tuh kayaknya banyak pemain baru deh untuk urusan yang sama dengan lu, dan beberapa datang dari luar, benar gak sih? Sebenarnya banyaknya itu udah banyak banget sih Pak. Iya, bahkan kayak misalnya kita ngomong saya pernah ketemu juga ya, ngobrol sama salah satu perusahaan misalnya di daerah Semarang gitu ya Pak. Di Semarang aja kita lagi udah ngomong, kita kan lokal ya Pak ya. Mereka di Semarangnya, di kota itu ada lokal juga gitu. Even di Semarangnya ada ya. Iya, jadi di Semarangnya pun mereka ada company yang, tapi mereka tuh kadang gini, kalau misalnya yang kita susah untuk educate tuh kadang kalau misalnya udah mereka, Pak saya dikasih penawaran, saya bayar sekian gitu ya, mereka bikinin apa aja yang saya mau gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu mau coba dulu bikin kayak gitu ya nggak apa-apa. Karena kan kita dengan produk yang kita udah jadi, kita tahu nih bisnis bapak ibu kayak gimana gitu ya. Ini sweet atau enggak kan kita bisa tes dulu. Menarik ini. Gitu. Kalau bisa POC duluan tuh enak sih. Iya betul. Kemarin itu ada beberapa lah ya di perusahaan kemarin itu udah deal, habis itu dibikin ininya, proyeknya udah jalan, dan buat nambah itu ternyata di belakang itu kalau nambah ini bayar itu yang jadi hidden costnya banyak akhirnya.
Kalau ini kan proof of concept, oke, Iya, konsep ini udah agree apa semua, ini harga totalnya segini gitu Iya. kan. Jadi nggak ada hidden cost kan akhirnya. Betul. Iya. Itu Sebenarnya sebisa mungkin kita cari gapnya sih Pak, gapnya Iya, di mana. gapnya. Sebisa mungkin kita temuin itu di awal gitu. Correct. Supaya itu Sehingga- yang nggak jadi dispute di akhir, biasanya Iya. gitu. Iya, menarik. Tapi itu lumayan challenging juga kan nyari gapnya itu. Iya Pak, betul. Jadi gini Pak, yang saya sering temuin ya. Uang-uangin yang di depanmu aja setahun nggak salaman-salaman, nyari gapnya nggak ketemu. Enggak, ya saya sering temuin itu usernya kalau misalnya pas kita lagi POC, atau Nggak tahu misalnya maunya apa. iya mereka diem-diem aja gitu Pak. Iya, Jadi iya. kayak udahlah nanti aja lihat nanti gitu, lihat Iya, nanti. iya, Nah nanti pas udah UAT Baru ini bentar lagi mau kepikiran. dipakai nih. Oh ini nggak bisa begini, Iya, ini nggak baru bisa kepikiran. begini. Nah baru deh. Nah itu yang kadang kita juga gimana nih kita udah tanyain di awal. Nah itu yang kadang kita masih. Nah itu tuh yang gue mau tanya sebenarnya. Apa namanya? Pas mau ngomongin POC itu kan harus ketemu orang yang memang tepat gitu kan ya, paham gitu concern. Tapi kan sorry ya, kadang juga ada orang yang mungkin berpikirnya gini, lu kan nggak pernah di sales gitu, Ben. Lu nggak pernah di sales gitu, sorry ya. Nih kita apa namanya harsh aja gitu, straightforward aja. Lu kan nggak pernah di sales gitu, Ben. Terus lu dari mana lu bisa mikirin begini-begini? Pernah ada gestur seperti itu nggak sih? Sebenarnya enggak sih Pak, karena di awal tuh kita make sure bahwa gimana cara kita ngejelasin kita ngerti mereka punya bisnis. Oke. Gitu. Jadi kita juga nggak datang kayak Pak ini gimana dari Maunya saat gimana? dari A sampai Z mereka harus kosongan jelasin ya. gitu kan. Nggak kosongan. Kayak ini gue yang ngajarin lu jadinya gitu kan. Ya jadi kita harus build trust juga gimana caranya kita ngomong dengan bahasa mereka, kita ngomong dengan terminologi mereka gitu. Yang kita dapetin experience-nya by implementing di tempat-tempat lain gitu Jadi sih, ya Pak. pada saat lo implementation yang lain ya lo belajar urusan sales, distribution dan segala macam. Betul Pak. Ya kita kalau misalnya SFA dulu ya pas implementasi bilang wah ini salesnya nggak bisa katanya ya. Kita temenin keliling juga Pak. Iya, bisa contohnya. Benar, kita harus temenin gitu, harus gitu. Gitu sih Oke, Pak. menarik. Mas Yoga, 6 kira-kira bulan. apa nih 6 bulan kalau terakhir, 6 ngomongin bulan ke depan. digital marketing ya? Iya. Tapi nggak tahu apakah aku bisa stretch ke e-commerce atau enggak gitu. Karena kalau keresahan gue sebenarnya salah satunya tuh di e-commerce gitu. Terutama kan modern ya? di tahun ini enggak, kalau sebenarnya kalau secara penjualan Oke, masih. kalau di tempatku ya oke banget gitu. Cuman kan secara bisnis yang lain nih kayak reseller gitu. Kita kan nggak bisa pungkiri gitu waktu tahun berjalan antara 2-3 tahun lalu dengan kondisi sekarang banyak juga yang tutup gara-gara platform fee-nya naik dan segala macam gitu. Nah itu gimana sih? Walaupun kalau Mas Yoga ingat obrolan kita di waktu di Binus itu udah kita prediksi sebenarnya. Aku sama siapa namanya Mas Adit ya, yang dokter Adit. Itu kita udah ngomong sebenarnya karena waktu itu udah mulai naik dan sebenarnya itu jadi mirroring sama kasusnya waktu hypermarket dulu masuk. Hypermarket tuh tutup gitu kan, begitu cost of doing businessnya udah nggak bisa masuk ketolong, akal gitu kan. Langsung kan, bahkan yang dikorbanin kan akun yang berguguran gitu. Iya. Nah aku nggak tahu nih di sisi e-commerce kalau sampean mau bahas e-commerce, tapi kalau spesifik ngomong digital marketing tuh larinya bakalan kemana sih? Karena TikTok, hegemoni TikTok dengan apa namanya, dengan social commerce-nya ya sudah gitu kan ya. Tokped nggak tahu kemarin ada merge, ada yang bilang layoff dan segala macam gitu. Tapi nanti ke depannya tuh gimana? Oke. Spesifik e-commerce sebenarnya sama dengan Mas TW tadi bilang, performanya jauh di atas bisnis kita secara total ya Mas. E-commerce itu jadi bagus banget. Mau yang dibilang TikTok yang sempat dibilang Tokopedia yang mau dibilang mau sunset segala macam, tapi di kita malah Masih making money ya. making money tumbuhnya masih rata-rata di 20-30% Mas. FMCG 20-30% wah gede. Gede banget. Maksudnya, TikTok pun juga demikian, Shopee pun juga demikian. Jadi tadi di luar sana itu kayak jualannya agak-agak susah, misal di retail atau di modern retail dan segala macam. Tapi di e-commerce loh kok kayak gini. Padahal kita cost of doing business-nya juga nggak terlalu gede di kita. Saya sempat kemarin ada experience lucu. Jadi ada kayak induction dengan karyawan baru itu dari consumer goods yang giant retailer gitu gabung ke kita. Terus kemudian saya tunjukin nih
budgetnya ads kita di Shopee dan TikTok itu berapa dan segala macam. Dengan ROAS-nya sampai ke 20-an kali mas. Buset. Dia nanya, kaget. Bukan ke ROAS-nya ya? Dengan Mas, dana ini segitu. bener segitu. Dengan dana segitu iyalah, bisa. spendnya mah gila pasti. Cuma segini mas, iya segini tapi dapatnya segitu. Jadi kita kan tahu, misalnya kalau kita ngomongin funnel tadi, kalau kita di atas budgetnya sekian, terus kemudian kita presentasinya udah ketahuan ROAS sekian, dengan patokan ROAS nggak jauh dari misal 20, 24 segala macam, dengan naikin di atasnya sekian, kita bisa dapat yieldnya kan juga. Kalau ROAS 20 kali mah ROI-nya sehat pak. Sehat. Ya kan ada ROAS, ROI. Satu lagi kan cost ratio kan. Cost ratio-nya ada di 2-3%. Lumayan lah. Dan ya happy lah, maksudnya dari semua ukuran itu. Kalau misalnya kita ngomong sama manajemen kan pasti dilihat dulu bawahnya dulu kan. Nggak peduli yang kamu CTR-mu berapa, CVR-mu berapa. Iya, sementing pocoke. Pocoke piro kan. Nah, baru kalau misalnya 24 ini menarik perhatian, baru mereka akan nanya kan, caranya gimana? Nah, itu bisa jalan. Nah, dengan kondisi seperti ini, seperti tadi dibilang perang dan segala macam, harga naik, harga kita naik luar biasa. Harga bahan baku yang mau packaging, mau segala macam, impor segala macam ya. Jadi barusan kita juga naik harga lumayan tinggi. Tapi yang kita jual sebenarnya bukan harganya, kan kita tahu lawan permain kita itu di kategori yang sama itu cukup jauh ya jaraknya ya kan. Yang kita jual itu service dan memang bukan produk doang gitu loh. Dan akhirnya dari situ kan si konsumen itu kan ngelihat dulu kan ratingnya berapa, yang beli berapa banyak. Kalau ratingnya 5 ya wis itu kan. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan situ. Terus jadinya karena lagi budgetnya bukan masif gitu, dengan budget yang segitu kita pasti akan ngulik kan. Lagi-lagi ngetemuin antara teori dan praktek tadi gitu loh. Saya ngulik dari sisi teori dan segala macam, temuan-temuan apa di luar sana dan segala macam saya bawa ke situ, dan itu salah satunya itu kalau Mas Dewi, Mas Dwi, Mas Ivan pernah ada sesuatu sekarang di Google itu kan yang tampil awal itu kan snippetnya ya, AI recap lah, rekomendasi AI-nya si Google itu. Betul. Nah, gimana caranya sekarang si brand kita itu bisa direkomendasi? Nah, ngulik lah. Jadi akhirnya pas ilmu baru tanpa ada nyebutin brand, itu saya tulis di artikel saya yang paling baru di LinkedIn. Iklan. Iyalah. Langsung cari ya. Nah, di situ kan tanpa nyebutin merek, misalnya kalau saya pesan es krim dengan pinjaman freezer, pesan es krim untuk pesta dengan pinjaman freezer, gitu. Ya, salah satunya adalah kita ngulik di PDP atau product display page, atau si deskripsinya di halaman itu. Jadi bukan sekedar kayak misalnya es krim berapa, cuman ini es krim masa ini kemasan sekian, enggak, kita kasih konteks gitu mas. Oh di itunya langsung ya? Cerita. Jadi muncul di itunya. Misalnya es krim 5 liter ini bisa untuk 50-60 scoops. Jadi kalau 8 liter bisa untuk misalnya 80-90 scoops. Jadi dia akan memperhitungkan, kalau aku beli ini untuk berapa orang? Bisa. Segala macam. Pesan dan segala macam. Nah itu kita masukin sebagai konteks itu di narasi lah ya, di deskripsi. Jadi deskripsinya juga cukup panjang. Nah dari situlah itu ke crawl sama si AI-nya Google itu. Even teori lagi kan ada SEO, ada GEO, ada IO, agentic, generatif sama search engine. Nah search engine kita aman nih, ditambahin SEM segala macam. Nah kalau si GEO kita juga generatif, betul. Saya coba chat pakai GPT, pakai yang lain-lain dengan kata kuncinya sama, dengan ngobrol itu, ketemunya sama mas. Jadi brandnya kita itu ada di situ. Jawaban pertama Jadi yang ngedrive apa sebenarnya yang untuk masuk ke agentic? Kita hadirkan, kan mereka kan belajar terus tuh. Jadi dia nge-crawl itu informasi. Kalau zaman dulu kan GPT terakhir kayak bulan apa di tahun lalu terakhir gitu kan. Jadi ketemunya segitu aja, kayak zaman dulu itu buku pintar gitu lah. Iwan Gayo masih inget kan, seumuran. Enggak tahu, aku enggak. Buku pintar itu bahas macam-macam. Iya, maksudnya kan berhenti di situ. Iya, habis itu selesai. Habis itu sekarang si AI-nya kan sekarang langsung jalan terus. Crawl yang update. Karena tapi bener itu. Persaingan antara mereka sendiri kan juga kencang. Betul. Akhirnya antara di SEO dapat,
SEM apalagi ya kan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita masih perlu doing SEM? Apa Google? Iya Google betul, karena si AI udah segitu. Sebelum si Google membuka pintu untuk AI iklan di Iya, itu maksudku Mas. Kalau itu maksudku sekarang, karena kalau sekarang itu informasi kayak si AI GPT lah, at least atau si Google Gemini itu. Jadi dia langsung lari ke website yang punya dulu tuh kalau kita nyari informasi. Misalkan es krim itu langsung ada 4 tuh. Kan kayak ada loading tuh. Iya, ada akses linknya. akses ini gitu kan. Ada itunya. Berarti semakin kita bisa Ngelatih. deskripsinya semakin dalam itu semakin muncul di depan ya. Jangan cuma ngasih konten tapi ngasih konteks. Iya, itu maksudnya. Kan go to tell, konteksnya go to tell kan. Wow. Dikasih cerita di situ akhirnya untuk pesta dan segala macam masuk ke situ, ada brand mention, ada ngasih link. Langsung itu memang. Shopee-nya keluar. Ada, Bisa diambil keluar semua. Kan linknya kan ada rujukannya kan ada. Ada langsung. ujung itu kan pasti ada, tinggal kita klik. Mau ke sini atau di sebelahnya tuh ada kayak list kayak betul. kotak-kotak itu dan itu bisa dipilih situ. Dan itu Keren kita tunjukin bukan ke marketplace tapi ke websitenya kita sendiri. Dan works. Jadi bisa nanti trafficnya naik juga, transaksinya juga naik. Iya, dan itu lebih kelihatan kan karena owned by us kan websitenya tuh. Setiap traffic yang masuk bisa langsung. diukur kan. Betul. Ini datangnya dari mana kan? Iya. Buat kita sendiri kayak tadi. Ya. Keren ya. Keren. Kalau dulu orang udah rely on pihak ketiga, kalau sekarang website punya kita sendiri tuh harus benar-benar balik lagi berarti ya. Menjawab keresahan awal, wah platform fee makin naik. Iya. Gimana nih? Balik lagi sih. Mau ke tadi ada solusi dari kita kan ada WhatsApp commerce ya, WhatsApp kita bisa buat belanja Iya, dan iya, segala iya, macam. Saat ini B2C nanti akan dilebarin ke B2B gitu-gitu lah Mas. Terus kemudian termsnya adalah dengan keterbatasan itu pasti di kita karena ya es krim kan kita cuma di es krim ini cuma satu kategori, nggak ada kategori yang lain support kiri kanan dan akhirnya ya ngulik dan akhirnya dengan peran saya di dunia edukasi ya jadinya bisa dibawa ke sini dan memang works itu loh. Jadi ada jembatannya. Oke, ilmune memang. Ngeri ya. Ngeri Pak. Ditaruh di terakhir tuh enak nih. Kokon kok aku takon Ini kalau di klip bisa jadi 10 lah, 10-15 klip. Iya, 10 klip bisa. Pak TW udah ngebayangin gitu ya, orang ngomong. Iya. 2. Kalau gua nggak mikirnya clickbaitnya apa nih ntar ya gitu. Karena Mau nggak mau Ben. Oh gitu ya. Kita mikirin sendiri semuanya. Oh gitu ya. Karena belakangan klipernya memang dibantuin sama AI ya. Tapi kita tadi juga udah ngobrol kayaknya AI-nya juga agak kurang gitu. Iya. Jadi Ada waktu beberapa kita potongan-potongan waktu yang di awal kita bikin kliper manual dikurasi sama Dwi atau sama aku itu lebih malah powerful. lebih powerful. Aku tuh shortnya podcast 23 itu yang paling tinggi tuh ada di potonganku di 10 ribuan lebih. Wow. Tapi setelah itu tuh begitu dipakai AI memang lebih cepat, lebih banyak gitu. Tapi ininya agak kurang. Cuman tapi kecuali HSE. Ya tapi itu pakai AI loh itu. HSE itu. Ya HSE pakai AI itu. Anomali ya Pak ya. Anomali. Makanya kita mau ngulang itu juga bingung. Ini dari mana apa nih ya? yang mau diambil gitu. Agak susah memang. Ya itu satu, yang kedua juga nggak ada waktu, udah sibuk sendiri. Makanya terutama sampean lah. Nggak ada waktu. Iya. Ada waktunya punya staff sendiri Mas ini Mas. Iya. Aduh. Kalau editor udah tinggal yang bantuin buat ngeliatin. Iya. Kayaknya waktunya belum nemu. Iya, waktunya belum. Makanya aku pindah perusahaan biar nemu. Internship. Aku udah rencana ke situ. Aku udah rencana ke situ. Pinter-pinter ini. Iya, anak-anak kemarin juga udah ada CV yang masuk kemarin. Aku pikir wah ini oke juga nih buat ngingetin gitu-gitu. Banyak. Gitu sih. Oke. Ada harapan tertentu kah sebagai penutup buat podcast 23? Kira-kira atau tetap yang penting seminggu sekali? Ojo ngomong seminggu ping pitu modar. Tadi mungkin kayak opportunity. Jadi kayak setiap pertemuan itu kan membuka opportunity Mas ya. Kita kan bisa kemana. Ibaratnya kayak Mas ini kan kayak Mas Dwi dan Mas Ewi ini kan ngumpulin semua informasi kan. Pokoknya tampil aja dulu sampai ratusan episode segala macam. Later on itu bisa dijadiin knowledge management dan segala macam itu bisa berlangganan. Sudah setahun loh Mas TW ini. Iya, udah setahun ini. Ada waktunya. Ada waktunya Mas. Ada waktunya ini. Subscribe konten gitu-gitu lah. Bener sih Pak. Thank you. Luar biasa. Sama sih Pak menurut saya kalau misalnya
karena ini juga apa namanya niche gitu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya pun mau dibuat membership, saya rasa akan ada orang yang mau bayar buat nonton ini gitu karena apa yang mereka bayar tuh mereka kayak apalagi kayak saya Pak, misalnya kayak saya atau misalnya saya masuk ke FMCG buat bisa ngobrol sama bos saya, buat bertukar pikiran mungkin ke departemen-departemen lain gitu kan, saya punya paling enggak knowledge yang luas gitu Pak dengan melihat di YouTube gitu. Dan ini kan juga dibungkus dengan temanya ya sambil ngobrol gitu, bisa setel di TV sambil kita dengerin, bisa setel di mobil gitu ya. Jadi benar-benar mudah diakses lah gitu. Ya harapannya sih pasti semoga podcast 23 booming lah ya gitu. Amin. Jadi viewersnya banyak, subscribernya banyak. Jadi saya ada di salah satu bagian itu. Waduh, thank you banget. Asik. Sip, monggo Mas Dwi. Enggak ada sih aku. Enggak ada. Nanti kita mau nanti aja. Ya itu masukanku sebenarnya kayaknya kepikiran kita harus sudah punya tim sih. Semua dikerjain sendiri. Nanti abis ini kita meeting. Karena kita sering meeting untuk nyari waktu meeting. Kita meeting untuk nge-schedulein meeting. Enggak pernah ketemu. Oke, thank you. Thank you Stephen. Thank you. Mudah-mudahan buat kita semua bisa bertumbuh terus. Amin. Oke. Selamat siang.